Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurahmadini dari kelas 12 MIPA 3. Video ini merupakan tugas dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau bisa disingkat dengan PPKN. Kelas 12 semester 5 tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada tanggal 4 April 2003 pukul 1 waktu Indonesia Timur, sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata markas Komando Distrik 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan 2 personil Kodim. Yang pertama, Letut TNI Angkatan Darat Napitupulu dan prajurit Ruben, dan 1 orang prajurit luka-luka, serta dari pihak penyerang 1 orang tewas dan 1 orang lagi luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Dan selanjutnya terjadilah operasi besar-besaran untuk mencari pelaku dan sejumlah punjuk senjata. TNI dalam operasinya telah menyebarkan ketakutan dan situasi tidak aman dengan melakukan pemindahan paksa di dusun Prabaga, Yogime, dan Agolonik, disertai perusakan dan penghilangan harta milik masyarakat. Setelah operasi pengejaran tersebut mengakibatkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap Kanius Murib, Enos Lokabal, Yarpai Murib, Numbuga Talenggen, Kimanus Wenda, Linus Hilaka, dan Michel Heselo. Mereka dituduh dengan pasal makar KUHP. Saat itu penangkapan dan penahanan hingga proses hukum dan vonis terhadap Kimanus Wenda CS tidak mengedepankan asas legalitas atau praduga tak bersalah, terutama menyangkut 1. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara sewenang baik yang dilakukan oleh TNI atau Polri. 2. Pada saat pemeriksaan tidak diberitahukan tentang hak-hak mereka selaku tersangka. 3. Pada pemeriksaan awal tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal pasal yang dikenakan adalah ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kimanus pun tidak pasti berbahasa Indonesia saat itu. Setelah divonis di bawah tekanan TNI dan Polri tanpa diberitahukan kepada keluarga, langsung dipindahkan secara paksa ke LP kelas IA Gunung Sari Makassar pada pertengahan Desember 2005 via Hercules TNI Angkatan Udara. Kurang lebih setahun, Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan KPP HAM Wamena penyelidikan Pro Justias atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kasus Wamena 4 April 2003. Dalam laporan tersebut ditemukan 9 orang korban pembunuhan, pemindahan paksa yang dilakukan pada 25 dusun. Dalam pengungsian tersebut terjadi kelaparan dan 42 orang meninggal, perampasan kemerdekaan secara sewenang 15 orang serta korban penyiksaan 38 orang. Ditemukan juga pemaksaan dalam pendandatanganan dan jasa pengacara juga disediakan, serta adanya penjarahan dan pengerusakan fasilitas publik dan masyarakat. Proses hukum kasus Wamena tersebut sangat jauh melenceng dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Di pasal 5 ayat 22 disebutkan, dalam melakukan penyidikan segera menyelesaikan dalam jangka waktu 90 hari tambah 90 hari tambah 60 hari yang disetujui oleh Ketua Pengadilan HAM. Apabila jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka Jaksa Agung segera mungkin mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Jaksa Agung jelas melanggar ketentuan yang ada di undang-undang. Siapa yang mempersoalkan Kejaksaan Agung dalam pelanggaran Undang-Undang tahun 2000 menjadi bukti bahwa negara tidak serius dalam membantu pemenuhan rasa keadilan korban. Investigasi pelanggaran hak asasi manusia selama insiden itu diluncurkan oleh Komnas HAM setelah disetujui oleh Presiden yang saat itu Megawati Soekarno Putri. Namun hingga 2019 pelanggaran tersebut belum dibawa ke pengadilan. Peristiwa tersebut disebut sebagai tragedi Wamena berdarah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.